Aku akan lepasin kamu, Mas. Tapi dengan satu syarat. Kamu jangan mengganggu Aisyah. Biarkan dia habiskan waktunya bersama keluarganya. Berarti? Dinda, sudah makan malam? Mungkin sekarang saatnya buat aku membuka lembaran baru. Lembaran baru dalam hidupku. Mungkin aku bisa mendapat kebahagiaan dengan cara yang lain. Ya, Bu. Jadi Ibu Rahayu memaksa aku untuk memakai masker lumpur itu. Karena menurut dia, wajahku ini adalah kutukan. Kenapa sih perempuan itu gak punya hati? Selalu saja menyiksa kamu. Nggak usah khawatir ya, ini nggak apa-apa, aku cuma luka kecil, aku juga sembuh. Aisyah, kenapa kamu selalu mengalami hal-hal yang pahit seperti ini? Ya, mungkin takdirku seperti ini kali, Bu. Ya Allah. Tapi insya Allah kita harus menghadapi semuanya dengan tenang. Aku ikhlas kok. Tapi ibu gak ikhlas. Lihat wajahmu. Wajahmu lembam-lembam seperti itu. Pasti sakit. Apa sih perempuan itu yang mau dari kamu? Emang gak cukup menyakiti kamu? Bu, sekarang ini udah gak ada lagi yang kita bisa lakuin. Cuma satu, Bu. Kita harus selalu mendoakan Aisyah supaya dia selalu dilindungi sama Allah. Woi, waktunya sudah habis. Matahari sudah mau terbit. Keluarkan Aisyah. Serahkan Aisyah. Woi, keluar. Astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Kamu, matahari belum terbit. Teriak-teriak sama orang. Sana. Bu, tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Terima kasih. Pergi kalian semua, pergi. Restu, kamu kesini mau jemput Aisyah ya? Ya Allah. Aisyah! Ibu. Mereka mau ambil Aisyah. Mereka datang ambil Aisyah. Percayalah. Aku akan menjaga Aisyah sekuat yang aku bisa. Iya, Bu. Ibu jangan khawatir ya. Restu selalu menjaga Aisyah. Ibu selalu lihat kan bagaimana dia berusaha menjaga Aisyah. Kamu harus menjaga Aisyah baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku akan menjaganya, Ibu. Aku pasti akan menjaganya. Selain itu, ibu aku juga sudah berubah. Berubah? Berubah gimana maksud kamu? Ternyata ibu aku itu juga seorang manusia. Seorang ibu yang pernah melahirkan anak-anaknya. Dia ternyata masih punya hati, Ibu. Ibu aku sudah berjanji di hadapan aku untuk membebaskan Aisyah. Dan aku juga sudah memberitahu ibu aku kalau aku itu mencintai Aisyah. Ya Allah, ternyata benar. Mereka akan membawa perubahan di desa ini.
cinta kembali berhembus di kampung ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah mujizat dari Allah. Nak. Hei, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. waktunya sudah habis. Ngobrol mulu. Hei, mau apa kalian? Datang ke rumah kami nggak punya sopan santun. Apa perlu sopan santun untuk orang-orang seperti kalian, ha? Kalian jangan kelewatan ya. Jaga bicaramu. Kelewatan? Bisma, kamu nggak lihat, ha? Matahari sudah mau terbit. Sesuai perjanjian, kamu harus balikan Aisyah. Oh, enggak. Kalian nggak boleh membawa Aisyah pulang karena Aisyah sekarang sudah dibebaskan. Mas, tolong jangan halangi kami. Kami hanya menjalankan perintah kakak Anda. Kapan Mas Arif menyuruh kalian menjemput Aisyah? Lagian itu perintah kemarin kan? Kalian tahu nggak? Ibu aku sudah membebaskan Aisyah tadi pagi setelah subuh. Kalian berani melawan perintahnya ibu aku? Gak mungkin. Mas jangan mengelabui saya. Ya udah, kalau kalian tuh nggak percaya, telepon aja ibu aku. Oh, kalian takut ya? Nggak berani? Udah telepon Mas Arif aja. Bos Arif jam segini masih istirahat. Jadi jangan coba-coba mempermainkan saya. Terus mau kamu apa? Saya akan membawa Aisyah sekarang juga. Sesuai dengan perintah. Kalau ternyata Bu Rahayu seperti apa yang Mas katakan, untuk memutuskan membebaskan Aisyah, maka akan saya bebaskan. Oke, nggak ada masalah. Silakan. Ayo Aisyah. Tunggu. Bukan kalian yang akan membawa Aisyah pulang, tapi aku. Maaf Mas Restu. Kalau Mas Restu masih menghalangi saya akan bawa Aisyah paksa. Jangan sentuh. Bukan hanya kamu. Bahkan Mas Arif pun aku nggak takut. Sekarang kalian keluar. Aku sendiri akan membawa Aisyah pulang. Apa perlu aku telepon ibu dan laporin ketidaksopanan kalian terhadap aku? Baik Mas. Tapi kalau Mas membohongi saya akan lapor sama Bos Arif. Kalau gitu aku dan Aisyah pamit dulu ya. Aisyah. Kan aku sudah bilang ibu jangan khawatir. Ibu aku benar-benar sudah berubah. Jadi nggak ada yang perlu ibu khawatirkan. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatannya Aisyah. Cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Dirimu kini telah bersamanya. Begitu pula aku telah memiliki. Dia datang membawa perubahan. Dia akan menghapus setiap air mata dan membalut luka-luka. Dia akan membawa perubahan bagi semua orang di kampung ini. Kisah kasih kita. Ternyata begitu mudah menculik kalian berdua. Buka penutup mata mereka. Siram wajah mereka. Selamat pagi.
anak-anak Rahayu yang sombong. Gimana? Enak pokoknya. Seger nggak tuh air kali? Berani kamu sama aku, ha? Jangan bicara kecuali aku minta kamu untuk bicara. Ngerti kamu? Yudi, ingat. Kamu akan membayar atas semua ini, Yudi. Baru aku bilang jangan bicara, ngomong lagi. Lebih baik kamu segera berdoa. Kamu akan meregang nyawa di tempat ini. Ini bukan rumah kamu. Di sini nggak ada mami kamu itu. Ini nggak usah ngacem-ngacem aku. Dinda. Mau ngapain kamu, Mak? Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Anak manis. Aku tahu hubungan kamu sama kakakmu tidak baik. Tidak harmoni seperti aku dan Maya. Tapi aku pengen tahu, apa masih ada sedikit rasa kasih sayang di antara kalian sebagai saudara kandung? Mau apa kamu? Mau apa? Kamu mau bebas? Mau pulang ke rumah? Tanya sama kakak kamu itu. Tanya sama dia sekarang di mana dia menyembunyikan Maya, adik. Tanya dia. Mas Arif, tolong Mas, tolong aku Mas. Cepat katakan di mana Mbak Maya, Mas. Mas, aku mohon. Yudi, kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan cara seperti ini? Kalau kamu bunuh dia, bunuh dia. Apa peduli kamu? Asal kamu tahu, aku sendiri aja gatal ingin membunuh perempuan ini. Karena dia udah membangkang dan kabur dari rumah. Kamu bunuh dia, silakan, bunuh dia. Kamu hanya meringankan tugasku aja ini. Karena dia, dan nggak aku anggap adik sendirian. Kamu benar-benar nggak punya hati, Mas. Gimana Maya? Gimana dia? Kamu adikmu, ha? Oke, aku akan serahkan adikmu padamu. Kamu apa? Hah? Matanya, kupingnya, atau batang hidungnya? Gimana kamu mau? Ha? Berani kamu perbaikan aku? Kenapa kamu mencelakai adikku? Hanya karena dia mengatakan yang sebenarnya bahwa Restu dan Aisyah saling mencintai. Bohong! Kalian semua itu bohong! Kalian cuma ingin memecah belahkan keluargaku. Iya kan? Bohong bagaimana Kamu nggak tahu ya? Restu itu udah mengakui di hadapan ibu kamu tuh kalau dia saling mencintai ya sama Aisyah. Yudi, kamu itu cuma menggertak, Yudi. Nah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Sekarang cepat katakan di mana Maya? Hah? Bisma bilang kamu membawa dia ke hutan ini, kamu sembunyikan dia di sini. Di mana dia? Cepat katakan sebelum kesabaranku habis. Apa? Jadi Bisma melihat aku bawa Maya ke sini. Cepat. Mas Arif, tolong Mas. Di mana? Di mana? Udah kalian rekam semua ini. Pak Yudi sudah menculik mereka berdua. Yes. Sekarang tinggal aku tunjukin video ini sama Ibu Rahayu. Bu Rahayu. Bu, buka pintunya. Ada apa ketuk-ketuk keras begitu? Bu, maaf Bu. Tapi Ibu harus lihat ini, Bu. Seluruh desa sekarang tahu bahwa Rahayu sudah menjadi sangat lembek. Membunuh putranya
anaknya sendiri dia lepaskan, dia tidak akan bisa mencegah kedua anaknya ini terbunuh juga. Kita nggak perlu lagi takut pada Rahayu dan seluruh anggota keluarganya. Dari mana kamu dapat video ini? Hah? Dari teman, Bu. Tapi video ini udah menyebar kemana-mana, Bu. Seluruh desa sudah tahu. Keterlaluan. Kenapa urusan jadi begini? Sekarang di mana anak buahnya Amir? Anak buah Amir sedang berjaga di rumah Aisyah. Kamu segera hubungi Restu. Bilang dia, bawa semua anak buah Arif kemari. Secepatnya. Baik, Bu. Ibu tenang aja ya. Sekarang kondisinya sudah berbeda kok. Ibu aku benar-benar sudah berubah. Ibu percaya sama aku kan? Kalian hati-hati ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Perasaan ibu gak enak. Sesuatu yang buruk pasti terjadi. Bu, Ibu jangan berpikir kayak gitu ya. Kita harus pasrahkan semuanya sama Allah. Insya Allah, Allah pasti akan melindungi Aisyah dan Aisyah pasti akan baik-baik aja ya, Bu. Halo, gimana? Bagus, sesuai dengan harapanku. Lepaskan mereka, tapi ikat tangannya. Aku tanya lagi sekarang, di mana kamu sembunyikan Maya? Kamu nggak mau jawab? Oke, nggak apa-apa. Aku punya banyak cara untuk menarik jawaban dari kamu. Kamu memang keras kepala, Arif. Persis seperti ibu. Tapi aku yakin, setelah hari ini, ibu kamu gak akan keras kepala lagi. Dia pasti akan melunak. Dan seluruh penduduk di desa ini tidak akan lagi takut sama dia. Bahkan mungkin mereka akan datang berduyun-duyun dan membakar rumah kalian. Kamu memang laki-laki. Lepaskan ikatanku. Kita bertarung 1 lawan 1 secara jantan. Arif, kamu pikir saya tertarik dengan hal kayak gitu? Hah? Apalagi datang dari kamu, orang yang udah gak ada harganya di mataku. Bunuh saja. Ayo, bunuh! Bunuh. Aku gak akan bunuh kamu, Arif. Karena nanti, begitu ibumu tahu apa yang telah kamu perbuat, dia sendiri akan membunuh kamu dengan tangannya. Bahkan bukan tidak mungkin, kamu akan dibakar hidup-hidup. Yudi,
Kalau caramu seperti ini untuk mendapatkan informasi tentang Maya, percuma Yudi. Percuma. Ayo Aisyah, kita masuk. Restu. Aisyah, kamu harus ingat kamu tuh bukan tahanan lagi di rumah ini. Kamu adalah kekasih aku. Iya, tapi aku takut gimana kalau misalnya aku dijebak. Terus aku gimana? Shh. Aisyah, kamu percaya sama aku kan? Kamu pikir aku akan diam aja kalau ini memang jebakan? Justru aku yang akan mati dulu kalau terjadi apa-apa sama kamu. Shh. Kamu nggak boleh bicara kematian ya. Karena aku percaya sama kamu. Yaudah, yuk masuk. Yaudah, yuk masuk. Restu. Dinda, Arif kakakmu diculik. Kita harus segera selamatkan mereka. Siapa yang menculik mereka? Kalau Ibu Rahayu membawa Restu pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu apa yang akan terjadi sekarang? Ya Allah, jagalah aku selalu. Tina. Mana videonya tadi? Kasih ke Mas Restu. Sini deh. Ayo. Sini. Astagfirullahaladzim. Tina, dari mana kamu dapat video ini? Saya nggak tahu, Mas. Videonya sudah viral. Saya dapat dari orang-orang. Nah, kalau gitu aku coba telepon orangnya. Nggak diangkat. Kamu tahu siapa dia? Saya nggak tahu, Mas. Restu, kita harus segera melakukan sesuatu. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu lagi. Ya Bu, pokoknya Ibu tenang aja. Aku pasti akan menemukan mereka. Aku coba telepon mereka lagi deh. Aduh, tetap nggak diangkat Ibu. Sekarang bangun. Ayo, bangun. Bangun. Lepasin saya. Yudi, lakukan apa yang kamu mau terhadapku, Yudi. Aku tetap nggak mau memberikan informasi tentang Maya. Mau sok jagoan dia sama kita. Mau sok laki-laki di hadapan kita. Ikat kaki dia. Cari kayu bakar. Mas Yudi, aku mohon, Mas. Jangan lakukan ini sama kami, Mas. Mas, aku mohon. Mas Yudi, aku mohon sama kamu, Mas. Jangan lakukan ini sama kami, Mas. Mas, lepasin kami, Mas. Tanya sama dia. Apa artinya kata tolong ketika dia membakar tanganku? Api menjilati tubuhku di rumahku sendiri. Lagian buat apa kamu menangisi orang ini? Buat apa? Dia itu udah membakar kekasih kamu. Dan seharusnya kamu pun ikut mati waktu itu. Siram bensin. Enggak, jangan. Mas Yudi, aku mohon, Mas. Jangan, Mas. Jangan lakukan ini, Mas. Aku nggak akan membakar kalian. Tapi kamu yang akan membakar dia dengan tanganmu sendiri. Mas Arif, Mas. Arif, lihat api kematianmu. Restu, kamu tahu di mana tempatnya? Ya, aku tahu, Bu. Dia ada di hutan di luar desa. Dan letaknya di dekat rumah pertanian milik Mas Yudi.
Pasti dia pelakunya. Aisyah, kamu tunggu di sini ya. Aku akan segera kembali setelah ketemu kakak-kakak aku. Iya, aku akan tungguin. Udah, kamu jangan khawatir. Sekarang kamu aman kok di rumah ini. Ibu aku udah berubah kok. Dia udah nggak seperti sebelumnya. Nanti kalau aku sudah ketemu sama kakak-kakak aku sendiri akan antar kamu pulang. Kamu hati-hati ya. Ya, pasti. Waalaikumsalam. Ayo, cepat. Restu. Ya. Kamu bawa anak-anak ibu pulang ya. Pasti, Bu. Udah, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah Restu ya Allah. Lindungilah dari segala mara bahaya. Ibu Rahayu, Keluargaku telah memerintah desa ini dengan tangan besi. Kami punya banyak musuh. Jika mereka tahu aku sudah melunak, maka mereka akan datang dan membunuh kami semua satu persatu. Mengambil satu demi satu apa yang ada di keluargaku. Apa yang sudah aku lakukan. terima kasih ya Ibu atas kebaikannya Ibu. Ayo sekarang ikut ibu. Tangan Ibu Rahayu begitu dingin, nggak bersahabat. Tapi ini untuk pertama kalinya dia nggak menyeret kau menyiksaku. Kenapa ya? Kenapa hatiku tidak mempercayai ucapannya? Kenapa dia mengirim restu? Ya Allah, aku mohon lindungilah Restu. Bu, Ibu nggak perlu memperlakukan aku seperti ini. Aku bisa kok pulang sendiri. Tidak. Harus saya yang mengantar kamu pulang sampai kepada keluarga kamu. Karena kalau sampai ada apa-apa di jalan, seperti halnya Arif dan Dinda, saya yang akan menghadapi langsung. Ayo naik. Risma, Restu lama sekali bawa Aisyah kembali. Ibu takut ada apa-apa di sana. Bu, semoga aja nggak terjadi hal buruk ya. Karena sudah janji. Jadi insya Allah kalau sudah janji dia akan nempatinnya. Yang terpenting sekarang kita harus berdoa, kita berzikir sama Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Loh, Bu, kok aku dibawa ke sini? Bukannya Ibu udah janji mau bawa aku pulang? Ibu mau kasih kejutan dulu sama kamu. Kejutan? Sebenarnya ini idenya Restu. Ide Restu? Tapi kok Restu nggak pernah bilang sama aku, Bu? Kamu harus percaya sama ibu. Bukankah Restu sudah bilang sama kamu? Sekarang kamu sudah bisa mempercayai ibu. Ibu melakukan ini demi kebaikan Restu. Ini gimana nih, Mas? Mas! Di, apa kamu sudah gila matikan api ini? Yudi! Yudi! Matikan api ini! Mas Yudi, tolong, Mas! Ada teriakan kita, tolong.
apa yang terjadi pada Aisyah. Bukankah Restu berjanji akan membawanya kembali ke sini? Bisma, ini pasti terjadi sesuatu sama Aisyah. Ibu bisa merasakannya. Pergilah, aku juga merasakan ada yang tidak beres. Pergilah ke rumah Rahayu dan selamatkanlah Aisyah. Ya, Bu. Bismillah. Kebakaran! Tolongin kami! Aku harus cepat, atau orang-orang ini akan mati harus terbakar. Ibu Rahayu, apa yang ibu mau lakukan kepada aku? Aku udah percaya ibu sesuai yang dibilang Restu. Tapi kenapa ibu mengikatku seperti ini? Ibu Rahayu, lepaskan aku, Bu. Mohon. Lepaskan aku, Bu. Demi keluargaku, demi Restu. Kamu harus mati, Aisyah. Lepaskan aku, Bu. Mohon, Bu. Mohon. Bu, aku juga adalah seorang anak, Bu. Aku juga mempunyai seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakinah, di mana Aisyah? Mereka kesini mau menanyakan Aisyah. Bukannya tadi Bu Rahayu itu mengantarkan Aisyah sendiri ya ke rumahnya? Bu Rahayu mengantarkan Aisyah pulang. Kamu percaya kalau Bu Rahayu benar-benar berubah? Iya, Mas. Aku melihat dari mata kepalaku sendiri kalau Ibu Rahayu itu udah berubah. Dan ini pertama kalinya Ibu Rahayu mengizinkan anak-anak untuk tidur bersama aku di kamar. Sekarang di mana Restu? Restu sudah berjanji untuk mengantar Aisyah pulang. Tapi malah sekarang Bu Rahayu yang mengantarkan dia. Restu pergi mencari Arif dan Dinda, Mas. Mereka ada masalah di hutan. Makanya Restu ke sana untuk menolongnya. Siapa perempuan ini? Berani sekali dia memadamkan api ini demi menyelamatkan orang yang tidak dikenal. Sungguh dia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dia telah menyelamatkan nyawa. Luka kanan lumayan parah. Kita harus cari rumah sakit terdekat. Siapa yang berani melakukan ini sama kalian? Yudi. Yudi udah yang melakukan ini semua. Dia harus membayar sama apa yang telah perbuat sama kita. Yudi lagi. Kamu
kamu udah menyelamatkan kita berdua. Siapa nama kamu? Ibu benar. Ini pasti ada sandiwara lagi. Nggak mungkin tiba-tiba Bu Rahayu jadi baik. Pasti Bu Rahayu merencanakan sesuatu untuk menipu kita lagi. Aku rasa enggak deh, Mas. Lebih baik kita jangan berprasangka buruk, Mas. Aku yakin banget kalau Aisyah itu bakal balik ke sini. Dan aku juga yakin setiap manusia itu pasti punya hati nurani. Siapapun yang jahat pasti bisa berubah menjadi baik. Jadi ibu tenang aja ya. Bagaimana ibu mau tenang? Rahayu beberapa kali mau membunuh Aisyah. Bu, kita percayakan aja ya sama Allah. Tadi kan Sakinah udah bilang kalau Bu Rahayu itu udah berubah. Pasti Aisyah akan balik lagi ke sini. Kita sekarang berdoa aja, semoga keluarga kita di dalam lindungan Allah. Iya, Bu. Restu sudah berhasil merubah hati dan pikiran Ibu Rahayu. Ya, yakinlah, semuanya akan baik-baik aja. Aku juga percaya sama Restu. Nama saya Asmara. Tadi saya nggak sengaja lihat api. Ternyata ada orang dalam bahaya. Terima kasih banyak ya. Entah kalau nggak ada kamu tadi gimana nasib kakak-kakak. Sama-sama. Sudah kewajiban saya untuk menolong yang lagi kesusahan. Tapi tetap aja aku mau bilang terima kasih sama kamu. Dan sepertinya kamu juga terluka nih. Kamu ikut kita ke rumah sakit ya? Nggak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil. Nanti juga sembuh sendiri. Kamu harus ikut. Sebagai ucapan terima kasih apa? Tuh, gimana kan? Udah gini aja, kita semua barengan ke rumah sakit. Aisyah, sabarlah menungguku. Aku mohon lepaskan aku, Bu. Lepaskan aku, Bu. Ya ini Bisma. Tolong apabila ada yang melihat Aisyah dan Bu Rahayu, tolong beritahu saya. Ya, terima kasih. Aisyah, Aisyah, aku udah pulang nih. Kamu di mana? Aku antar kamu pulang sekarang. Restu, bilang sama kamu, di mana Aisyah? Restu, di mana anakku? Kamu kan janji mau bawa pulang anakku. Malah sekarang pergi sama ibumu. Dan kita nggak tahu pergi kemana. Orang seperti ibumu tidak akan pernah berubah. Enggak. Ibu aku sudah benar-benar berubah. Dia sudah berjanji. Aku akan mencari Aisyah dan membawa dia kembali. Aku akan penuhi janji aku sama ibu. Kalau gitu kita harus mencari Aisyah secepat mungkin. Kamu bergerak ke utara, aku akan cari desa lain. Ya, Mas. Permisi. Apa ibu melihat ibu saya? Maaf ya, Mas. Gak apa-apa. Permisi, Pak. Ya, Mas. Bapak ada lihat ibu saya lewat di sekitar sini nggak? Ibu Rahayu ya? Ya. Oh, tadi mobilnya lewat sini, Mas. Oh ya? Terus dia kemana? Ke arah utara. Ke utara? Bukankah itu pabrik lama keluarga aku? Kenapa ibu membawa Aisyah ke sana? Ya udah, kalau gitu aku ke sana. Terima kasih ya, Pak. Iya, Mas, sama-sama. Ibu, lepaskan aku, Bu. Ibu, Ibu Rahayu, lepasin aku, Bu. Aku mohon, Bu. Tolong, Bu. Aku mohon, Bu, lepasin. Ibu sedang apa?
lepasin aku, Bu. Kenapa mobil ibu ada di sini? Apa jangan-jangan ibu bawa Aisyah ke sini? Apa maksudnya? Ibu Rahayu. Tolong, Bu. Aku salah apa, Bu? Aisyah! 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 Restu! Restu! Restu, aku di sini, Restu. Tolongin aku. Aisyah! 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 Restu, aku di sini, Restu. Aisyah! Tolong aku, Restu, tolong. Tolong, Restu, tolongin aku mohon. Aisyah! Aisyah! Di sini, Restu. Ibu kenapa? Kepala ibu pusing. Ya Allah, Sakinah, tolong Sakinah. Sabar ya, Bu. Lebih enak, Bu. Ya Allah. Mana Aisyah? Apakah sudah ada kabar dari Nisma sama Restu? Nisma, bawa ibu pulang. Ibu gak mau lama-lama di rumah ini. Tanah dan batunya penuh dengan keringat dan darah dari orang-orang desa di rumah ini. Ayo. Ayo. Restu. Aisyah! Aisyah! Kamu kan janji mau bawa pulang anakku. Malah sekarang pergi sama ibumu. Dan kita nggak tahu pergi kemana. Orang seperti ibumu tidak akan pernah berubah. Restu. Aisyah! 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 Minggir, Bu. Minggir. Sangat marah sama ibu, tapi aku sudah melewati semua itu. Jangan bicara apa-apa dulu. Karena aku nggak mau dengar satu kalimat pun dari ibu. Enggak satu pun, Ibu. Bukan begitu caranya bicara sama ibumu. Mulai hari ini,
kehilangan satu orang anak. Aku udah gak mau dianggap sebagai anak olehmu, Ibu. Restu, kamu rela mengorbankan ibumu demi perempuan ini. Jangan salahkan dia. Tapi ini kesalahan Ibu. Ibu sudah berjanji sama aku. Dan aku sudah percaya sama Ibu. Tapi Ibu mengingkari janji Ibu dan menghancurkan kepercayaan aku sama Ibu. Dan lebih lagi, Ibu menghancurkan hati aku. Kenapa? Hah? Hanya karena anakmu mencintai wanita ini. Kalau Ibu mau menghukum seseorang, hukum aku, jangan hukum orang lain. Apa yang mau kamu lakukan, Restu? Biar aku yang masuk ke dalam. Jangan. Jangan kamu lakukan itu. Aku mau menebus semua dosa-dosa aku karena aku lahir dari rahim Ibu. Jangan, Restu, jangan lakukan itu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu mengajarkan anakku untuk membangkang terhadap aku. Baiklah, baiklah. Mulai saat ini, aku nggak akan biarkan bencana apapun menimpa Aisyah lagi. Dan aku sendiri pribadi yang akan menjamin keselamatan Aisyah dari tangan Ibu. Kalau bukan karena perempuannya, suamiku masih hidup. Dan kamu, Sakinah, pasti menjadi bantu ibu. Rahayu, aku mengutukmu. Semoga di rumah ini tidak ada yang bahagia. Dan kamu membusuk di neraka. Pulang. Silakan panggil semua anak buah Mas Arif. Panggil mereka semua untuk mengganggu Aisyah dan keluarganya. Tapi ingat, mereka harus melawan aku dulu. Saat ini, aku dan Aisyah sudah berjanji darah kami akan bersatu. Dan aku akan melindungi Aisyah sampai tetes darahku yang terakhir.
juga ya. Gitu aja nangis. Ini sakit loh. Lagi pula tadi aku bukan nangis, tapi tenggorokan aku kebetulan lagi sakit aja. Tapi kelihatannya kamu nggak sekuat kayak waktu kamu kebakar tadi. Karena aku punya firasat aku bakal diselamatin sama cewek secantik kamu. Hati-hati ya Mbak sama kakakku ini. Karena dia itu laki-laki yang nggak punya perasaan. Jadi jangan sampai Mbak itu buat kesalahan dengan bisa jatuh cinta sama dia. Emang apa bedanya sih Mas? Ada aku atau nggak ada aku? Kamu kan nggak peduli sama aku. Kamu gak akan kemana-mana. Kamu pulang ke rumah. Asmara, cuekin aja apa yang kita lakukan tadi ya. Biasa, itu drama keluarga. Oh ya, by the way, terima kasih dan nanti kapan-kapan kita ketemu aja lagi. Ketemu? Gimana bisa ketemu? Kamu nomor telepon aku aja nggak punya, rumahku di mana kamu juga nggak tahu. Mencari cewek secantik kamu di sini tuh gak akan susah pasti. Nih, aku buat lebih gampang. Itu nomor telepon aku. Asmara. Kamu sekarang. Sampai ketemu lagi. Kamu mau ngapain sih Mas? Kamu bisa gak sih gak cerewet? Hah? Buat apa coba kamu ngomong-ngomong kayak begitu ke Asmara? Loh, memangnya aku salah Mas ngomong seperti itu? Dengar ya, seharusnya itu tadi aku ngomong sama dia kalau kamu itu laki-laki lemah. Karena kamu tuh nggak bisa melakukan kewajiban kamu sebagai... Ngomong lagi kamu, ha? Ngomong lagi. Kamu ingat ya, aku gak pernah nyesel kehilangan adik seperti kamu. Sekarang masuk, ayo. Mas. Sampai ketemu di lain hari, Asmara. Aku berhasil membuat dia sudah jatuh cinta sama aku. Kamu memang selalu bisa diandalkan, Asmara. Membuat pria seperti itu takluk sama aku itu mudah. Dikasih sanjungan sedikit udah mabuk kepayang. Tugas kamu sekarang, kamu harus bikin dia semakin terpesona sama kamu. Sekarang tugas aku harus mengkorek semua yang sudah dia lakukan ke Mbak Maya. Mereka harus tahu kalau kita ini bersaudara. 3 bersaudara. Gak bisa segitu aja meremehkan kita. Kita akan hancurkan mereka bersama seluruh anggota keluarganya. Salah, Bisma. Mana Aisyah? Mana? Katanya kamu bawa Aisyah ke sini. Mana Bisma? Ibu! Aisyah! Aisyah, anakku, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sama perempuan jahat itu? Hah? Aku nggak usah bicara itu. Restu, apa yang terjadi? Kenapa Aisyah menangis? Ini bukan salah Restu kok, Mas.
Pak. Ada apa? Mereka, Pak. Mereka datang ke sini, Pak. Siapa yang datang ke sini? Bisma dan keluarganya, Pak. Ya apa yang mereka lakukan, Tina? Ngomong yang jelas dong. Mereka masuk ke rumah ini saat nggak ada orang satupun di sini, Pak. Saya nggak tega ngomongnya, Pak. Lebih baik Bapak lihat sendiri saja. Ini saya merekamnya saat mereka ada di sini, Pak. Ternyata apa yang dibilang Maya itu benar. Sekarang ibu menjadi lembek. Semua orang bisa masuk keluar rumah ini dengan gampang. Mengajar. Mereka udah menghina dan mempermalukan keluarga ini. Tina, bawa Dina masuk. Kunci dia di kamar dan jangan biarkan dia kabur lagi. Cepat. Mas. Bagaimana bisa perempuan tua itu memasuki rumah ini dan melakukan itu semua? Dan Mbak Sakina, pasti dia yang merencanakan membunuh Mas Amir dengan bantuan bekas pacarnya itu. Dan sekarang dia mengira bisa bebas kembali ke pelukannya. Jack! Ikut aku! Restu, apa yang kamu inginkan? Kata kamu ibumu sudah berubah, sudah sadar. Tapi mana buktinya? Mana nyatanya? Bisma, lebih baik kita tinggalkan desa ini. Kita pergi dari sini aja. Ayo. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Mas, apa yang ibu bilang itu benar. Lebih baik kamu tinggalkan tempat ini. Bisma, ayo cepat Bisma. Bisma. Ayo dong, cepat, lebih cepat. Cepat, Bumbu, cepat. Ayo. Kemana mereka? Kenapa terburu-buru? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mila! Mila! Mila, cepet nak! Mila! Dasar pengecut. Pikir kalian bisa pergi setelah membunuh kakakku Amir dan bawa pergi Aisyah. Aisyah itu milik kami. Mas Bisma, kamu cepat masuk mobil, Mas. Cepat! Sakina, kamu nggak apa-apa?
campur. Risma, Risma, ayo kita pergi. Mas tapi... Nggak ada waktu lagi, ayo. Mas Mila! Mas Mila, Mas! Mas Mila, ya Allah, Mila! Naik, cepat naik, cepat naik. Siap-siap. Bukan. Mas Mila! Hadapin aku dulu dong. Hentikan! Kau matikan bos kalian. Jangan berhenti. Dia nggak akan berani bunuh kakaknya sendiri karena dia pengecut. Mas pikir aku tuh nggak berani bunuh kamu, Mas. Ibu aja aku bisa tidak mengakui dia sebagai ibu, apalagi kamu, Mas. Lebih gampang untuk aku tidak mengakui kamu sebagai kakak aku. Mati kamu. Hentikan, Restu! Lepaskan kakak. Dia bukan kakak aku. Aku gak akan lepasin dia. Kita lihat. Apakah kamu masih menyayangi ibu? Ibu hitung sampai 3. Kamu lepaskan kakakmu Arif. Atau ibu tarik pelantuk pistol. 1, 2, 3. Cukup. Oke, aku lepasin dia. Lepasin dia, puas. Kalian bukan keluarga aku. Restu, jangan pergi kamu. Urusan kita belum selesai. Arif. Jangan gegabah kamu. Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang ibu sarankan. Tapi Bu, Restu udah mempermalukan kita, Bu. Tapi bukan begitu caranya. Bagaimana caranya lagi, Bu? Hah? Kalau Ibu bersikap kayak begini terus ke Restu, Bu, semuanya balik melawan kita, Bu. Mas, berhenti dulu, Mas, berhenti! Mas, kita tuh nggak bawa Mila. Astagfirullah. Mila. Ya sekarang lebih baik kita putar balik, Mas. Kita bawa Mila, cepat! Ayo ikut ibu. Ibu antar ketemu nenek dan ibu. Yuk. Di mana ibu? Di mana nenek? Ayo Mila. Mila nggak usah takut sama ibu. Kamu akan diantar ke
ketemu ibu dan nenek sama Om Arif ya. Arif. Iya, Bu. Sayang. Om antar ya. Kenapa nih? Risma, tunggu. Risma, tunggu. Mbak Risma! Risma, Kamu mau kemana? Aku mau ambil anak kita, Mas. Aku nggak mungkin ngebiarin dia sendirian. Dan gimana kalau sampai dia diculik sama Bu Rahayu? Kamu tenang. Kamu harus berpikir jernih. Jangan seperti ini. Gak bisa, Mas. Gimana aku bisa tenang sedangkan anak kita ada di rumah? Gimana kalau seandainya dia disakitin sama Arif atau juga Bu Rahayu? Gimana? Risma, aku mengerti. Sekarang gini, kita sama-sama ke mobil dan kita sama-sama jemput Mila. Ya, sekarang. Mas, tolong selamatin anak kita, Mas. Aku nggak mau kehilangan dia. Aku sayang sama dia, Mas. Aku tahu, aku mohon. Risma, Mila. Kita semua sayang Mila. Ya, sekarang kita sama-sama ke mobil. Kita jemput Mila. Sekarang juga. Ya, kamu tenang. ya Allah, gimana kamu bisa ceroboh? Bisa ninggalin Mila di rumah sendirian? Pasti Rahayu akan menculik Mila. Ibu takut Mila diculik. Sekarang banyak penculikan anak dan organnya pasti akan dijual. Rahayu itu bukan manusia. Astagfirullahaladzim, Mila. Aku nggak bisa. Aku harus ketemu sama Mila. Ibu harus tenang ya. Semuanya harus tenang. Kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang negatif dulu ya. Dan insya Allah pasti melindungi Mila. Aku harus segera menjemput Mila. Atau semuanya akan terlambat. Keluarga Bu Rahayu sangat kejam. Seperti bukan manusia. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Mbak Risma, Mas Bisma, kita doakan Mila ya. Semoga dia baik-baik saja. Aku hanya harus memastikan Aisyah dan keluarganya baik-baik aja. Aku sangat takut jika keluarga aku masih mengganggu mereka. Itu kan Mas Bisma. Ada apa mereka kembali ke desa? Bukankah seharusnya mereka sudah pergi? Ada apa Mas Bisma? Kenapa kalian malah masih di sini? Restu, Ibu tunggu sebentar ya. Mila tertinggal di rumah, jadi kami harus balik ke sana. Tertinggal? Itu Mas, aku mohon Mas, sekarang kamu cepat ke sana. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama anak kita. Aku mohon Mas. Tunggu Mas. Kembali ke desa itu bukan ide yang bagus. Menurut aku sebaiknya kalian tetap lanjut ke perjalanan. Tetapi kamu kan tahu gimana ibu kamu itu. Jadi biarin kami balik lagi ke sana untuk ambil anak kami. Mbak Risma tenang dulu ya. Kita pasti semua akan mengusahakan biar Mila selamat. Tapi tenang dulu, jangan panik. Enggak Aisyah. Aku nggak akan biarkan kamu kembali ke desa itu. Itu akan sangat berbahaya buat kamu. Terus Mila gimana, Restu? Itu masih kecil loh. Astagfirullahaladzim. Sekarang Mas Arif pasti sedang mengumpulkan anak buahnya lebih banyak lagi. Dan aku nggak akan biarkan kamu ke sana itu. Aisyah, aku sangat mengkhawatirkan kamu, Aisyah. Ya, tapi masa iya kita hanya berdiam diri di sini sambil menunggu kabar buruk dari Mila? Kita harus melakukan sesuatu, Restu. Oke. Gini aja. Kalian tetap lanjutkan perjalanan biar aku yang kembali ke sana dan menyelamatkan Mila. Aku yang akan bawa Mila kembali ke kalian. Terakhir kali, kamu janji untuk membawa Aisyah ke rumah dalam keadaan selamat. Tapi ternyata apa? Dia dalam bahaya sekarang. Mas Bisma, itu bukan karena Restu, tapi karena ibunya yang ingkar janji. Restu ini anak. Ini sama aja. Ibu dan anak sama-sama ingkar janji. Mas, kamu banyak alasan. Mila itu anak darah daging aku sendiri.
Aku yang akan menyelamatkan dia, bukan kamu. Kamu nggak sih ucap? Dengerin aku dulu, Mas. Nyawa kalian akan sangat berbahaya kalau kalian nekat kembali ke sana. Kenapa Mas nggak bisa berpikir seperti itu? Kamu tahu kenapa? Karena kami aku nggak bisa membiarkan salah satu keluargaku dalam bahaya. Aku rela mati, Restu, untuk menyelamatkan salah satu anggota keluargaku. Kematian bukan hal yang menakutkan buat aku. Restu, aku mohon, tolong jangan halangi aku, biar aku yang menyelamatkan Mila. Restu benar, keluarganya gak mungkin melukai Mila. Ibu percaya sama Restu. Dan Restu sangat teguh dengan janjinya. Kenapa ibu jadi mempercayai anak pengecut ini? Mila dalam bahaya. Aku nggak bisa diam aja. Ibu percaya. Ibu sangat percaya sama Restu. Baik. Ibu percaya sama kamu. Dan kalau ibu sudah benar-benar memutuskan, saya akan ikut ibu. Sekarang tolong bawa keluarga ke tempat yang aman. Biar aku sendiri yang akan menolong Mila. Mas, aku harus ikut sama kamu, Mas. Aku mau menyelamatkan Mila. Sayang, kamu dengar aku ya. Kamu pergi ya bersama ibu dan Aisyah. Aku akan pergi menyelamatkan Mila. Kamu doain aku aja. Insya Allah, aku akan pulang membawa Mila. Gak mau, aku mau ikut, Mas. Aku gak mau apapun yang terjadi sama Mila. Aku gak mau. Mau izinin aku ikut sama kamu. Mbak Risma, Mas Bisma pasti akan menyelamatkan Mila. Kita harus percaya sama Mas Bisma. Mas, tolong selamatkan anak kita. Bawa dia kembali bersama kita. Aku mohon. Aku janji. Mas, ayo pakai motor aku aja biar lebih cepat. Baik. Terima kasih. Mila! 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 Mila. Maaf, saya ada di sini sengaja untuk menunggu kamu, Bisma. Sedang apa kamu di sini? Ada anakku Mila. Simpan tenaga kamu. Lebih baik kamu gunakan tenagamu untuk menyelamatkan anakmu. Apa yang kamu lakukan sama Mila? Di mana dia? Cepat katakan. Aku sudah beberapa kali memperingati kamu, Bisma. Bahkan saya sudah datang kemari untuk menjelaskan semuanya. Tapi sepertinya kamu tidak memahaminya. Di mana Mila? Cepat katakan di mana dia? Bagus kamu bertanya begitu. Pertanyaan yang sama sering ada melintas dalam pikiranku setiap aku bangun di tengah malam. Di mana Amir? Anakku yang sudah kamu hilangkan. Sampai aku tidak bisa menyentuhnya padahal aku adalah ibunya. Aku mohon sama ibu. Tolong katakan di mana anakku Mila. Sekarang kamu bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Satu perbedaannya, anakmu belum mati. Maksudnya? Aku ingin kamu merasakan sakit yang juga aku rasakan. Tapi karena aku seorang ibu, kamu saya beri keringanan. Anakmu akan tetap hidup, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Saya nggak
jelaskan apa ini maksudnya? Sederhana saja. Anakmu Mila, aku jual. Selamatkan Mila dan Bisma ya Allah. Sakinah, ada apa? Ternyata kamu yang membantu mantan pacarmu kabur. Mas Bisma itu tidak membunuh Mas Amin. Lalu siapa yang membunuh Mas Amin? Ternyata yang membunuh Kak Amir itu bukan Bisma, Kak. Tapi bapak ibu Sakinah sendiri. Ternyata drama keluarga Rahayu itu jauh lebih menarik dari yang saya pikir. Kalau begitu, Aisyah akan bebas. Dan Mas Judi nggak akan pernah bisa membalas dendam sama dia. Kematiannya akan terlihat seperti kematian anaknya. Kamu benar-benar cerdas.